Saya pun kaget dulu, yang terkenal di sini adalah kuda. Yang walaupun kudanya sudah jarang, maka sampai saat ini daging kuda selalu terkenal di Dolok Sanggul, yang walaupun kudanya didatangkan dari luar daerah. Horas, nama saya Nyonya Wilfrid Sihaan, nama asli saya Tiurlan Sitorus. Kami stay di Dolok Sanggul mulai tahun 2003. Memang kebetulan bertugas di wilayah Humbang juga karena Bapak sebagai PNS di Humbang Hasundutan. Saya pun kaget dulu, yang terkenal di sini adalah kuda. Yang walaupun kudanya sudah jarang, maka sampai saat ini daging kuda selalu terkenal di Dolok Sanggul, yang walaupun kudanya didatangkan dari luar daerah. Tahun 2010 saya beli tanah ini. Memang saya bercita-cita mau membuka kuliner di Dolok Sanggul, karena begitu tiba kami di daerah ini belum ada restoran ataupun tempat makan yang recommended. Jadi saya terus terang bercita-cita pada saat itu akan membuka kuliner di sini, karena kebetulan ibu saya juga termasuk pendiri kuliner di Tapanuli Utara. Begitu saya beli, langsung saya bangun. Jadi kurang lebih 8 bulan saya berjuang di bangunan ini. Pelan-pelan saya buat kolam renang, karena di Taruteng juga kita sudah punya kolam renang. Saya pikir apa salahnya dibuat di Humbang yang walaupun daerah ini dingin. Nah, begitu saya bangun ini, banyak orang sih yang membuli saya. Kok bisa bangun kolam renang di tempat dingin? Tapi bukan saya mencari uang dari kolam renang itu. Itu pikiran saya. Saya harus dengan adanya kolam renang, dengan background ini pasti sejuk. Ibarat di dalam rumah, orang membuat akuarium. Kenapa? Banyak hal yang bisa kita petik dalam hal itu. Begitu juga lah kolam renang ini. Jadi orang bisa duduk, santai menikmati lokasi ini dan bisa menikmati santapan di sini. Lama-lama bisa berkembang. Saya sendiri chefnya. Saya yang masak sama karyawan-karyawan, baru banyak orang mengatakan, "Bu, buat tempat pertemuan dong," katanya. Karena butuh tempat orang-orang rapat, meeting kecil. Nah, sehingga saya minta lagi, saya mau punya tanah. Saya beli sedikit lagi ke belakang, saya buatlah tempat pertemuan. Baru saya buat tempat tinggal di bawah. Setelah tempat pertemuannya ada, datang lagi konsumen kita, "Bu, buat dong hotel." Gimana buat hotel? Tanahnya nggak ada. Rupanya rezeki kita ada, kita beli tanah lagi yang ketiga kali. Itulah makanya kita bangun hotel. Pertama yang bertingkat itu 8 kamar. Ternyata kalau ada pertemuan, kamarnya kurang. Tadinya saya berprinsip kalau pesertanya biarlah di hotel yang ada di Dolok Sanggul. Begitu kurang, rumah tinggal saya buat lagi menjadi kamar hotel. Memang awalnya dari kuliner. Kami juga berusaha membuat, karena terkenal daging kuda. Tadinya kalau orang mau makan daging kuda, kami beli dari luar, kami bawa di sini. Kami berpikir, kenapa harus bawa dari luar? Kok nggak masak sendiri? Ternyata jadi lebih diminatin orang. Buatan kita sendiri, yaitu rendang kuda, kuda lada hitam. Bahkan orang-orang yang datang dari luar seperti dari Jawa, bawa rendang kuda kita. Nasi goreng. Nah, itu juga banyak konsumen kita mengatakan nasi goreng di sini katanya enak. Misalnya nasi goreng spesial, nasi goreng kampung. Nah, tapi ke depan saya masih mengimpikan jikalau ada lahan, kami akan membuat restoran yang didampingi oleh tanaman-tanaman. Mengingat perjalanan kami dalam usaha ini,
Kami juga tidak terlepas dari perkembangan kami dari program pemerintah, terlebih pemerintahan Pak Jokowi, memperhatikan lingkar toba, ya khususnya di Humbang Hasundutan. Nah, di sini kami banyak dapat berkat dan saran saya kepada pemerintah, memberikan perhatianlah khususnya ke para wisata. Kita betul-betul difasilitasi dalam segala hal, kita dipermudah, itulah saran saya. Dan antara wisata atau kuliner dan pemerintah harus betul-betul bersinergi kerjasama yang baik. Itulah saran saya. Horas, nama saya Eka Syahaan. Saya anak pertama dari Bapak W. Syahaan dan Ibu T. Sitorus sebagai penerus generasi kedua dari usaha Martin Anugrah ini. Awalnya sih sebenarnya gini, saya kuliah itu ke Bandung. Kemudian berakhir di Jakarta, saya lanjut ke BINUS. Kemudian perjalanan saya itu mencari pekerjaan. Saya lanjut lagi untuk sekolah lagi belajar bahasa Inggris ke Kediri. Akhirnya ada interview, dipanggil ke Medan. Entah kenapa saya coba ada interview masuk keterima di perusahaan Panas Bumi PT Sol. Saya join selama 3,5 tahun. Kemudian saya memilih untuk resign karena waktu itu saya ada rencana mau ke India bersama partner saya selama seminggu. Jadi di perjalanan itu kita dipertemukan sama namanya kecintaan sama kopi. Diskusi selama traveling itu kayaknya harus mengenalkan kopi yang membuat saya jadi lebih tertarik. Oke, nanti saya akan pulang, saya akan belajar kopi. Karena ketika di India ada yang namanya minuman chai itu kok begitu mendunianya. Padahal harganya murah, tapi ketika masuk ke toko kopi harganya sangat mahal. Saya kepikiran kopi Lintong itu termasuk mahal, termasuk enak, bisa ditemukan dengan mudahnya, berarti bisa diolah juga jadi produk minuman juga harusnya gitu. Akhirnya saya memutuskan kembali ke Dolok Sanggul, diskusi sama orang tua saya putuskan saya akan bantu bisnis ini tapi saya ingin sekolah kopi. Jadi akhirnya saya putuskan untuk berangkat lagi ke Jakarta, saya sekolah kopi di ABCD, kemudian saya pulang ke daerah, kita putuskan untuk buka coffee shop. Karena selama di Dolok Sanggul itu saya nggak pernah ketemu tuh namanya coffee shop yang benar-benar menyajikan kopi yang benar-benar enak. Biasanya coffee shop itu masih sekedar kopi hitam saja. Padahal kalau kopi itu bisa diolah sedemikian rupa untuk menjadi berbagai minuman yang benar-benar enak. Waktu itu saya mencari tahu kopi Lintong sejarahnya. Saya baru tahu bahwa kopi Lintong itu pernah menjadi kopi termahal kalau tidak salah, dengan kualitas yang benar-benar bagus. Bahkan sekelas, kalau boleh sebut merek ya, Starbucks, itu ada pengepul terbesarnya itu, kopi Sumateranya itu ada di Seborong-Borong. Mereka ngambilnya kopi Lintong. Jadi semakin saya selidiki, kayaknya memang harus kopi Lintong. Dan kenapa Dolok Sanggul? Ya saya benar-benar pengen, sepertinya idealisme saya naik ya. Saya pengen benar-benar ngotot, kopi Lintong itu harus diperkenalkan lagi. Dalam bentuk yang benar-benar layak dan benar-benar bisa dikenalkan ke dunia. Nggak hanya biji kopinya aja, tapi dalam bentuk minumannya. Jadi ketika orang berlibur, datang ke Dolok Sanggul atau datang ke Humbang Hasundutan melihat toba, ya mereka bisa menikmati kopi yang enak itu ya salah satunya di Martin Anugrah, kopi Lintongnya. Jadi kopi signature kita di sini itu namanya kopi gula saka. Jadi yang menarik itu gula saka itu artinya gula aren. Memang sebenarnya sudah sangat mainstream, tapi yang membedakan ke kita itu saya berhasil menemukan vendor yang mana bisa mensuplai saya gula aren yang tidak pahit, tapi tidak terlalu manis juga. Jadi gula arennya ini dia tidak cair dan tidak juga terlalu pahit. Jadi ketika saya kombinasikan dengan kopi Lintong, rasanya memang benar-benar enak. Jadi itu menjadi khas kita dari Martin Anugrah, kopinya yang terkenal kopi gula sakanya. Kalau relationship saya sama mama saya itu kita sering berantem sebenarnya. Kita berantem dalam artian kita berdebat soal menu. Kalau mama saya ngototnya dia pengen di Nusantara, saya sebagai generasi muda kan pengennya sesuatu yang infuse dengan kebudayaan lain kayak western food, ada Japanese food. Akhirnya saya coba berdamai sama mama saya, kita sepakat untuk memasukkan menu-menu yang kekinian termasuk kopi juga. Jadi saya bilang ke mama saya, "Mam, ini harus ada suara anak milenialsnya supaya orang-orang datang itu tidak melulu masakannya masakan yang terlalu Nusantara atau tradisional. Kita ketemukan kembali sama menu-menu yang modern
supaya lebih menarik lagi untuk dirasakan di Humbang. Jadi orang tidak merasakan Humbang itu jatuhnya kesannya terlalu kolot dengan menu Nusantara, tapi ada menu-menu yang lebih menarik lagi. Jadi 2 tahun lalu itu papa saya kena stroke. Akhirnya membuat kita anak-anaknya tiga bersaudara ini berkumpul di Martin Anugrah untuk saling bantu supaya bisa merawat papa sekaligus tetap membantu mama saya menjalankan bisnis ini tanpa harus jadi kayak terseok-seok. Di perjalanan ketika kita merawat papa saya itu, kita jadi sadar satu hal bahwasanya ya orang tua yang seperti ini itu butuh support makanan yang layak buat mereka. Ya misalnya yang sayur-sayurannya banyak, ada ikannya juga, ada protein ikan yang tidak mengganggu kesehatan mereka. Akhirnya kita jadi dapat ide berkumpul bersama keluarga kita, yaudah kita bikin menu suki deh sama menu grill supaya saling melengkapin. Ternyata begitu kita launching, masyarakat suka. Jadi sekaligus menu kuliner favorit juga di Martin Anugrah. Nah itu jadi kayak bukti bahwasanya kita mendengarkan kritik dan saran dari customer kita yang pengen ada menu-menu baru. Nah, di perjalanan itu juga kita jadi sadar kita harus rutin menambah menu-menu makanan yang Nusantara bisa, modern juga bisa. Selain tadi rendang kuda dan kuda lada hitam ya, kita menambahkan menu gulai ikan. Biar tadi itu lagi-lagi orang tua bisa makan, nggak harus daging kan. Biar bisa makan, kita memperkenalkan lagi gulai ikan juga sama ikan bumbu kuning Nyonya Syahaan. Kita cita-citanya pengen punya proyek baru itu resort tapi yang kayak 10 kamar, bentuknya seperti perkampungan. Jadi ada hutan belantaranya ada, tanaman-tanamannya ada, kopinya juga ada. Jadi kita lagi berembuk-berembuk, mudah-mudahan jika rezekinya ada, itu akan menjadi ikon baru dari Martin Anugrah untuk mensupport pariwisata di Humbang Hasundutan. Horas amang inang sude akadongan, moloro hamu tu Humbang Hasundutan, tu dolok sanggul, unang lupa hamu rotu Martin Anugrah, dai hamu ma rendang kuda, hoda lada hitam, dohok nasi goreng kuda, dohok sude menu-menu baruta, na adong di Martin Anugrah. Unang lupa hamuda, horas.